Halo bunda-bunda semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih bunda-bunda semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, amin amin ya robbal alamin. Pernah kebayang nggak gimana rasanya hidup di kontrakan yang cuma muat kasur sama lemari doang? Banyak yang bilang kontrakan itu sempit, gerah, atau nggak nyaman. Tapi buat aku ini istana yang kecil yang bikin betah. Di video kali ini aku mau ajak kalian ngintip keseharian aku. Aku ini anak rantau ya, di kontrakan sederhana ini. Mungkin kalian bakal kaget sama di isi dalamnya. Tonton sampai habis ya. Nah, ini aku tadi niatnya mau ngeluarin motor, tapi cuaca masih sama yang kemarin ya, hujan, mendung-mendung. Akhirnya aku nggak jadi keluarin motor, dan aku ini lagi kebingungan nih antara mana dulu nih yang mau dirapiin, atau baju, apa mukena, apa celana. Jadi bingung, dan akhirnya aku rapiin mukena dulu. Ini bekas tadi pagi subuh ya, aku taruh atas motor, belum aku rapiin. Ya beginilah kesehariannya, kerjaan rumah yang berulang-ulang, kayak cuci piring, nyapu, beres-beres, kerjaan yang wajib kita kerjain ya di rumah. Ya semoga aja kita nggak bosan-bosan ya, dan semoga kita sebagai ibu rumah tangga nih yang tiap hari di rumah urus anak, urus suami, semoga selalu sehat, semangat, beres-beres, kerjain rumah, masak-masak. Kadang bosan ya, tiap hari begini aja ngerjain kerjaan rumah berulang-ulang. Tapi ya mau gimana lagi ya, emang itu udah tugasnya kita ya sebagai ibu rumah tangga. Oh ya bun, sebenarnya itu tuh aku tuh ada kerjaan sampingan, usaha sampingan gitu ya. Usaha sampingan aku kecil-kecilan. Aku buka salon rumahan gitu ya di rumah. Kebetulan ini lagi nggak ada tamu, jadi ya udahlah aku videoin aja lah. Sebenarnya nggak tiap hari ada juga sih, cuma ya lumayan lah, namanya sampingan ya, bisa bantu-bantu keuangan dapur, bisa ada tambahan pemasukan gitu ya. Ya walaupun gak tiap hari ada, ya aku tetap bersyukur, maksudnya Allah kasih jalan. Ya ini usaha sampingan aku, walaupun di rumah sederhana, kecil-kecilan. Awalnya sempat bingung, mikir pengen kerja, tapi kerja apa, terus anak juga nggak mungkin ditinggal, suami juga kayaknya nggak pengen aku kerja di luar ninggalin anak. Terus dia juga kan kerja, pengen tiap hari ada yang masakin, ada yang ngurusin kayak gitu ya. Ya udah akhirnya aku mutusin buka salon rumahan gitu ya. Kebetulan dulu kan aku ada pernah kerja di Jakarta. Ya udahlah aku manfaatin ilmu aku yang bisa aku yang aku bisa kerjain gitu ya. Ya udah akhirnya aku putusin, ya udahlah, usaha kecil-kecilan aja, mau ramai mau sepi itu mah ya urusan belakangan gitu, yang penting aku ada kegiatan gitu kan di rumah. Awalnya sih aku cuma keliling-keliling ke rumah-rumah, terus aku panggilan kayak gitu. Nah udah gitu alhamdulillahnya Allah kasih jalan, aku bisa kebeli wasbak, kursi, kaca ya, walaupun kecil-kecilan ya, alhamdulillah aku bersyukur banget. Kebetulan hari ini aku lagi kosong ya, nggak ada tamu. Musim hujan juga, mungkin orang-orang juga pada males ya mau keluar rumah, juga enakan juga di rumah gitu loh. Mageran, hujan-hujan begini kan males kemana-mana ya nggak sih. Cuaca dari kemarin juga hujan, dari pagi sampai sore sampai malam.
Nah terus ini aku lagi sapu-sapu, aku cepetin aja ya, nggak aku videoin banyak. Aku lagi nyapu, sebenarnya nggak ini banget sih, cuma debu-debu aja gitu ya. Di luar itu lagi gerimis dari tadi pagi, suami aja berangkat kerja. Aduh, cuaca mager begini, tapi ya gimana ya, suami juga ada kewajiban, dia harus kerja, tanggung jawab sama kerjaan. Ya udahlah ya, kita lanjut aja nyapu lagi. Pagi nyapu, siang nyapu, sore nyapu, ya gitu-gitu aja namanya kita kesehariannya di rumah, ya nggak sih? Kadang juga ada rasa bosan di rumah terus dengan kontrakan yang kecil, tapi ya kita harus bersyukur ya, masih nggak kehujanan, kita nggak kepanasan, tidur di kasur, harus banyak-banyak bersyukur. Walaupun kontrakan kita sempit kecil, nggak apa-apa, kita tetap bersyukur. Nah ini aku mau lanjut cuci piring, jangan salpok ya, ini aku cuci piringnya masih di kamar mandi, soalnya kontrakan aku nggak ada wastafel, jadi ya mau nggak mau cucinya di kamar mandi. Ya gitu, kalau cuci di kamar mandi tuh kita kalau habis cuci piring harus kita sikatin, soalnya kalau nggak disikatin tuh licin. Apalagi aku ada anak kecil ya di rumah, takutnya dia mau ke kamar mandi bekas cuci piring nggak disikat licin, takut jatuh kayak gitu ya bun. Ini tadi aku pagi-pagi masak, nah ini aku mau cuci piring biar nggak numpuk-numpuk barang ya kan. Kalau kontrakan sempit tuh kita kalau ada cucian kotor lebih baik langsung dicuci aja biar nggak kelihatan sempit banget gitu ya. Jadi intinya senyaman atau sesempit apapun tempat tinggal kita, yang paling penting adalah bagaimana kita menjadikannya rumah kontrakan ini bukan cuma tempat singgah gitu ya, tapi tempat aku berjuang dan beristirahat, tempat kita berjuang lah dan beristirahat ya. Semoga kalian terinspirasi ya. Jangan bosan-bosan ya nonton video aku, mungkin videonya kurang bagus aku bicaranya masih belepotan, soalnya aku masih pemula gitu ya. Sebenarnya mah agak enggak pede gitu ya aku jadi konten kayak begini, cuma ya udahlah biar ada dokumentasi gitu loh. Jadi kalau misalkan aku lagi bete, aku nonton video aku kayak gitu. Aku tuh kadang kalau pagi aku anterin anak sekolah, udah gitu aku masak, siapin bekal, ya gitu-gitu. Sorenya aku antar ngaji, balik lagi ke rumah, udah kesehariannya di rumah. Itu aku tuh kalau kayak nongkrong ngobrol-ngobrol, aku tuh jarang banget ya paling seperlunya gitu loh, karena aku lebih suka di dalam, lebih suka di rumah gitu loh. Ya paling main sama anak, kalau pengen jajan ya sama anak berdua kayak gitu-gitu. Di rumah terus emang kesehariannya, bukannya nggak mau bergaul ya, emang aku tuh tipe orang yang kalau mau ngobrol sama orang tuh kayaknya, sama orang baru gitu ya, kayaknya susah gitu. Aku takut salah ngomong, aku takut orang lain kesinggung, jadi lebih baik kayak aku di dalam aja. Walaupun ngobrol juga ya seperlunya, nggak sampai berjam-jam kayak gitu-gitu. Aku takutnya salah ngomong doang, takutnya orang kesinggung apa gimana gitu. Sebenarnya aku nggak pede sih mau videoin kontrakan gitu loh, kayak room tour kontrakan. Ini mah kontrakannya aja jauh dari kata estetik gitu ya, berantakan banget, cuma nggak apa-apa lah biar ada kenangannya gitu loh. Kalau ini video aku lagi pas ngontrak, siapa tahu nanti kan kita nggak tahu rezeki kedepannya, siapa tahu nanti kita punya rumah sendiri gitu kan, jadi ada kenangannya. Oh iya ini pas lagi ngontrak ya gitu ya, kan kita nggak tahu rezeki kedepannya. Mudah-mudahan yang masih ngontrak kita semua diberikan rezeki yang berlimpah ya, punya hunian sendiri, punya rumah sendiri ya kan. Kita jangan putus asa, tetap semangat. Rezeki kita nggak ada yang tahu kedepannya, intinya kita tetap semangat,
Jangan apa ya, jangan pernah berpikir kalau kita apa ya, maksudnya kita mampu nggak sih, kita bakal bisa nggak sih punya rumah. Kita tetap semangat aja, kita pikirnya positif aja. Oh iya, pasti suatu saat nanti ketika Allah udah mengizinkan, kita pasti bakal punya rumah sendiri dan kita nggak ngontrak terus menerus gitu. Ya intinya mah bersyukur aja sih ya kita, apa ya, walaupun tinggal masih di kontrakan, seenggaknya kita nggak kehujanan, nggak kepanasan, ya nggak. Kalau kita gedein rasa bersyukurnya tuh, adem gitu loh, kepikiran juga adem, jadi kita santai gitu loh ngadepin dunia ya, cailah bahasanya. Jangan serius-serius bun, kita bawa santai aja. Nah ini aku gosok-gosokin ya, karena tadi habis cuci penggorengan, licin, banyak minyak. Karena kalau nggak langsung disikat biasanya tuh licin gitu loh, takutnya jatuh anak aku. Ya bun, semoga kita selalu sehat, selalu sabar, semangat, diberikan rezeki yang berlimpah, halal, barokah ya. Terima kasih yang udah nonton ya bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.